Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan segala puji, pengagungan serta kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha sempurna yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat yang tak terhingga. Di antaranya sampai saat ini Allah masih menghendaki kita di atas keislaman, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan hidayah taufik dan pertolongannya sehingga nikmat-nikmat yang agung itu senantiasa ada pada diri kita. Semoga Allah SWT memberikan pertolongannya sehingga kita bisa senantiasa menghambakan diri beribadah kepada Allah SWT, menggapai pahala yang sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita untuk menghadap pada Allah SWT. Jamaah yang dilakukan Allah SWT, dan di antara nikmat yang agung dari Allah SWT bahwasanya Allah menciptakan manusia ada dua jenis. Ada jenis laki-laki dan ada jenis perempuan. Ini untuk melanggengkan kelangsungan hidup Bani Adam, yaitu manusia ini, dengan adanya hubungan antara laki-laki dan perempuan tersebut, sehingga menghasilkan keturunan-keturunan. Tapi hikmahnya Allah SWT, karena Allah sangat memuliakan manusia, Allah bedakan manusia itu dari makhluk-makhluk yang lainnya. Demikian pula antara hubungan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan, maka untuk memuliakan manusia, Allah SWT telah menentukan aturan-aturan hukum. Itu semuanya untuk maslahat bagi manusia itu sendiri. Ya, ini hukum-hukum terkait pernikahan dengan segala perincian-perinciannya dan pernak-perniknya. Ini semuanya menunjukkan tentang kesempurnaan hikmahnya Allah SWT, ya, kesempurnaan ilmunya Allah SWT, serta kesempurnaan kasih sayangnya Allah SWT kepada kita semuanya. Karena dengan aturan-aturan hukum tersebut menjadikan manusia, ya, ini menjadi makhluk yang mulia dalam segala aktivitasnya, termasuk dalam urusan rumah tangganya. Dia berjalan di atas ketentuan hukumnya Allah SWT, sehingga itu menjadi sebab dia dekat dengan Allah Azza wa Jalla dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka keberadaan Allah telah memberikan ketentuan hukum dalam masalah rumah tangga. Allah mentakdirkan, ya, kita semuanya berumah tangga. Kalau dilihat sepertinya sebagian besar sudah berumah tangga atau bahkan semuanya sudah berumah tangga. Itu adalah nikmat yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang belum? Nah, mudah-mudahan segera diberi anugerah jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala dan istri yang salehah. Amin. Baik. Ini nikmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang menjadi permasalahan kita di sini, bagaimana kita bisa menjaga nikmat ini sehingga rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang membahagiakan hati kita. Bagaimana rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang tenang, tentram, kemudian juga penuh dengan
kasih sayang dan kecintaan. Ya tentu semuanya kita menginginkan yang demikian itu. Cuma di sini kita ingin murojaah bersama, bersama, mengingat-ingat bersama tentang bagaimana keterangan para ulama rahmatullahi alaihim ajmain tentang pilar-pilar kebahagiaan di dalam rumah tangga itu. Murojaah kita ini kita ambil dari kitab Fiqhul Usra yang dikumpulkan oleh divisi ilmiah di Yayasan Ad-Durrus Saniyah di Arab Saudi yang dipimpin oleh Syekh Alawi Saqaf hafizahullah ta'ala. Secara garis besar terbagi menjadi dua bagian pembahasan. Yang pertama, hikmah dari disyariatkannya pernikahan. Kemudian yang kedua, bagaimana pilar-pilar dari kebahagiaan rumah tangga itu. Mungkin materi ini sudah sering kita dengar, sudah sering dikaji, tapi tidak ada salahnya kita murojaah bersama tentang pembahasan-pembahasan ini, ya untuk mengingatkan diri kita masing-masing tentang hal yang sangat penting ini. Dan tak lupa kita bermohon pada Allah SWT, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam memahaminya, mengamalkan serta mengajarkan atau mendakwahkan kepada yang lainnya. Semoga Allah SWT menjadikan ilmu kita sebagai ilmu yang bermanfaat dan diberkahi. Sama yang dilakukan Allah SWT. Pada bagian yang pertama, apa itu hikmah dari disyariatkannya pernikahan di dalam agama Islam? Ada beberapa hal yang disebutkan, tapi kita cuplik sebagiannya. Hikmah yang pertama dari disyariatkannya nikah dalam syariat Islam, pernikahan yang syar'i tentunya. Yang pertama, al-muhafadzatu 'ala nasli wastimrari, menjaga kelangsungan hidup, yakni anak keturunan Adam alaihissalam, supaya jenis manusia ini tetap ada, tetap eksis di alam dunia ini. Maka tentu dibutuhkan adanya yakni pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang wanita. Itu menjaga keturunan. Subhanallah Allah SWT, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wahai manusia, hendaklah kalian takut, hendaklah kalian bertakwa kepada Rabb kalian, kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menciptakan kalian min nafsi wahidah, dari diri yang satu, jadi dari Bapak Adam alaihissalam. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu dari Adam alaihissalam itu Allah menciptakan pasangannya, yaitu ibunda Hawa, ibunda Hawa. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, lalu dari situlah Allah Subhanahu wa taala kemudian menyebarkan jenis manusia laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Dari masa ke masa semakin banyak tentunya jumlah manusia di dunia ini. Makanya salah satu tujuan adanya yakni pernikahan antara seorang laki-laki dengan perempuan. Untuk apa? Untuk menjaga kelangsungan keberadaan adanya jenis manusia di dunia ini. Kemudian yang kedua, al-iffatu, untuk menjaga iffah. Iffah itu apa? Iffah itu kehormatan diri. Menjaga kehormatan diri supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang bisa menjadi sebab manusia itu menjadi rendah. Ya, menjadi rendah derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan walaqad karramna bani Adam. Sungguh benar-benar kami Allah Subhanahu wa taala itu telah memuliakan bani Adam, anak Adam. Jadi kita manusia ini beda dari makhluk-makhluk yang lainnya. Asalnya kita manusia ini adalah makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula terkait masalah hubungan antara jenis laki-laki dan jenis perempuan di antara manusia ini, ada aturannya untuk menjaga apa? Menjaga kemuliaan manusia itu tidak sama dengan makhluk-makhluk yang
lainnya. Maka di sini untuk menjaga iffah, menjaga kemuliaan, menjaga kehormatan diri dari manusia itu, Allah syariatkan adanya yakni pernikahan antara laki-laki dan perempuan dengan batasan-batasan hukuman yang ada. Dan kemudian hikmah yang ketiga ini secara ringkas, al-mawaddatu was-sakan. yakni hikmahnya pernikahan itu untuk menggapai rasa cinta antara pasangan-pasangan tersebut, antara laki-laki dan perempuan yang berpasangan dalam koridor pernikahan yang syar'i, itu akan tumbuh rasa cinta, wasakan dan ketenangan, ya, ketentraman. Sebenarnya firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman, "Wa min ayatihi," dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah SWT, di antara tanda-tanda hikmahnya Allah SWT yang maha sempurna, di antara tanda-tanda kasih sayangnya Allah SWT, di antara tanda-tanda kesempurnaan ilmunya Allah SWT, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Bahwasanya Allah menciptakan dari diri kalian sendiri itu, dari jenis kalian itu sendiri, Allah ciptakan azwaja, pasangan bagi kalian. Ini termasuk tanda kekuasaannya Allah SWT dan kasih sayangnya Allah SWT. Bahwasanya Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan. Manusia itu memiliki pasangan. Ada seorang suami, ada istri. Ada seorang suami, ada istri. Tujuannya apa Allah ciptakan demikian itu? Litaskunu ilaiha. Litaskunu supaya kalian itu menjadi merasa tenang, tentram, ilaiha, kepada istri kalian tersebut. Pada istri kalian tersebut. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama rahmatullahi majma'in. Tentu ketenangan dalam rumah tangga, ketentraman dalam rumah tangga, yang ini merupakan tujuan dari pernikahan, litaskunu ilaiha, supaya kalian laki-laki menjadi merasa tenang, tentram terhadap istri kalian. Ini gak akan mungkin terwujud kecuali apa? Masing-masing dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan menjalankan tugas kewajibannya, ya, memenuhi hak dari pihak yang lainnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Yang laki-lakinya laki-laki yang soleh, yang perempuannya perempuan yang solihah. Maka sesuai dengan kadar ketakwaan, keimanan, kesolehan masing-masing pasangan tersebut, akan semakin besar potensi terwujudnya ketenangan dan ketentraman di dalam rumah tangga tersebut. Ini berbanding lurus antara apa? Antara kesolehan, ketakwaan dengan kadar ketenangan dan ketentraman yang akan muncul di dalam rumah tangga tersebut. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian itu ada mawaddah, ada rasa cinta, wa rahmah, dan kasih sayang antara pasangan suami istri tersebut. Kemudian hikmah yang keempat, at-ta'awun al-masalihid dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Antara suami dan istri ini akan bisa saling tolong menolong, bantu membantu, dukung mendukung, sokong menyokong, al masalihid dunyawiyyati, untuk mewujudkan maslahat duniawi. Maslahat duniawi. Ada suami yang mencari nafkah, urusan di luar rumahnya untuk menjaga kehormatan dari keluarganya. Ada juga istri yang mengurusi rumah tangganya dan mengurusi anak-anaknya. Saling membantu, saling mendukung antara kedua belah pihak. Bahkan juga saling tolong menolong dalam urusan akhiratnya, dalam urusan ibadah, mengingatkan tentang kebaikan-kebaikan yang bisa mendatangkan pahala, menasihati ketika pihak yang lain mungkin terjerumus dalam kesalahan-kesalahan dengan nasihat yang baik. Maka ini tujuan atau hikmah, di antara hikmah disyariatkannya pernikahan di dalam agama Islam yang mulia ini. Tapi begitu cukup untuk bagian yang pertama secara ringkas. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, yakni pilar-pilar kebahagiaan di dalam rumah tangga, ya, dalam
kacamata Islam, dalam kacamata Islam. Banyak sekali pembahasan disebutkan oleh para ulama rahmatullahi alaihim ajmain tentang as-sa'adah az-zawjiyah, kebahagiaan dalam rumah tangga. Banyak kitab-kitab tulis dalam masalah tersebut. Di antaranya kita ambil di sini, yakni pendahuluan yang ada dalam kitab Fiqhul Usra yang ditulis oleh bagian ilmiah dari Muassasah Durrus Saniyah, dipimpin oleh Syekh Alawi As-Saqaf Habibullah Ta'ala. Ada 5 poin yang beliau sebutkan di sini. Jadi dari sekian banyak poin-poin yang sangat penting diperhatikan dan dijalankan untuk menggapai kebahagiaan dalam rumah tangga, di sini para penulis mengintisarikan menjadi 5 hal, menjadi 5 pilar, menjadi 5 pilar. Al-madul awwalu taqwallah. Pilar yang pertama, taqwallah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang pertama, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa itu apa? Takwa ya sudah kita ketahui bersama. Takwa yaitu menjalankan apapun yang Allah perintahkan dan menjauhi segala sesuatu yang Allah larang. Takwa ini perkara yang sangat penting, atau bahkan hal yang terpenting dalam agama kita, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa Allah merupakan wasiatnya Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Allah telah menegaskan, walaqad wasaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Sungguh benar-benar kami, yaitu Allah, telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, dan juga kami wasiatkan kepada kalian, yaitu umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi wasiatnya apa? Anittaqullah, adalah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya wasiat tentu suatu hal yang sangat penting. Apalagi ini wasiatnya siapa? Wasiatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan wasiat hanya untuk sebagian manusia, bahkan wasiat untuk seluruh manusia. Untuk umat-umat terdahulu dan juga untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga wasiat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang hasan, beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha adalah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah engkau jalankan perintahnya Allah Azza wa Jalla, adalah engkau jauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala, haitsu ma kunta, dimanapun dan kapanpun engkau berada. Jadi takwa, takut kepada Allah, menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, itu bukan hanya di tempat-tempat peribadatan, bukan hanya di masjid atau mushola, akan tetapi dimanapun kita berada. Ada tuntutan takwa ketika kita berada di dalam masjid, ya, dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam masjid tersebut. Ada tuntutan takwa ketika kita bermuamalah dengan manusia yang lainnya, baik itu mungkin di pasar, atau itu mungkin di tempat kerja, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Ada tuntutan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada masing-masing posisi, pada masing-masing tempat itu, di situ ada ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya kita perhatikan dan kita jalankan. Apa yang Allah larang kaitannya muamalah kita dengan manusia yang lain. Ketika kita jual beli, kita dilarang membohongi, menipu, yang menutupi cacat dari apa yang kita jual, pengkhianatan dalam jual beli dan lain sebagainya. Maka bentuk takwa menjauhi hal-hal yang terlarang ketika kita melakukan jual beli tersebut. Begitu pula takwa ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita, dengan istri kita ada tuntutan takwa. Kita interaksi dengan anak kita ada tuntutan untuk bertakwa. Ketika interaksi dengan tetangga kita ada tuntutan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk perintah takwa dimanapun kita berada, kapanpun, yakni ketika interaksi di dalam rumah tangga kita.
Nah, takwa ini hal yang sangat penting. Kunci keselamatan dunia dan akhirat dengan takwa ini. Kunci kebahagiaan dunia dan akhirat dengan takwa ini. Termasuk pula kunci kebahagiaan dalam rumah tangga dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena yang menentukan segala sesuatu di alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menentukan segala sesuatu di alam raya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, termasuk ketentraman, ketenangan, kecintaan, keharmonisan dalam rumah tangga itu yang memberikan, yang menganugerahkan, yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk cara yang paling inti untuk menggapai kebahagiaan rumah tangga itu yaitu dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai kepala rumah tangga ada kewajiban-kewajiban yang mesti kita penuhi, yang itu merupakan hak dari anggota-anggota rumah tangga kita. Maka bentuk takwa, kita jalankan kewajiban itu, kita penuhi hak-hak dari anggota keluarga kita tersebut. Sebaliknya pula anggota keluarga misalkan istri juga sudah ada kewajiban-kewajibannya yang dia berkewajiban untuk memenuhinya. Bentuk ketakwaan seorang istri menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut ya, dan juga menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah SWT, kaitannya interaksi dia dengan suaminya, dengan anaknya ataupun anggota keluarga yang lainnya. Oke. Maka ini alangkah indahnya ketika di rumah tangganya kaum muslimin itu dibina di atas yakni landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu antara seorang suami dengan istrinya, ataupun antara ayah ibu dengan anaknya, ataupun dengan kerabat yang lainnya. Seandainya semua interaksi dalam rumah tangga itu dijalankan di atas landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya kehidupan itu akan menjadi lebih indah. Kehidupan rumah tangga akan menjadi lebih bahagia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan yakni dalam surah At-Tolaq. Surah At-Tolaq itu surah yang membahas tentang perceraian. Di situ ada satu hal yang diingatkan oleh sebagian ulama rahmatullahi alaihim ajmain. Surah membahas tentang perceraian, ternyata di situ seringkali disebutkan tentang masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan faidah dari bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yakni wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar, solusi dari problematika yang dia hadapi. Termasuk di dalamnya problematika rumah tangga. Kalau seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari permasalahan di dalam rumah tangganya tersebut. Ini dalam surah At-Tolaq. Surahnya pembahasan tentang cerai, tapi di situ disebutkan seringkali tentang masalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam posisi perceraian aja seperti itu, apalagi dalam kondisi normal. Apalagi dalam kondisi normal, ya tentu lebih dituntut lagi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas. Jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilar yang kedua, al-fadlu wal ihsanu fit ta'amul. Al-fadlu yaitu memberikan keutamaan, wal ihsan berbuat baik kepada pasangan, fit ta'amuli ketika bermuamalah, ketika berinteraksi. Maksudnya bagaimana? Dijelaskan di sini bahwasanya interaksi antara manusia, termasuk interaksi antara suami dengan istri itu ada dua level. Level yang pertama, level yang sifatnya itu wajib. Yaitu level adlun wa insafun, level keadilan, memenuhi kewajiban ya, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang Allah telah tetapkan. Ini hal-hal yang sifatnya wajib. Seperti memberikan nafkah dalam tataran yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semisalnya. Ini level yang pertama. Kalau seorang suami menjalankan level yang pertama ini, berarti dia sudah menjalankan kewajibannya. Ya, dia tidak mendapatkan dosa karena sudah menjalankan sesuatu yang wajib bagi dirinya. Tapi hendaknya tidak berhenti di situ.
Di sana masih ada level yang kedua. Level yang kedua yaitu level yang lebih tinggi. Level yang kedua itu level fadlun wa ihsanun. Ini sifatnya adalah anjuran. Sifatnya adalah anjuran. Lebih utama yaitu memberikan keutamaan, berbuat baik. Yani berbuat baik lebih dari kadar yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semisal untuk kondisi orang tertentu itu nafkahnya adalah sekian. Anggap saja nafkahnya sekian. Lalu suatu saat dia mendapatkan kelebihan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia sudah menunaikan kewajibannya pada level sekian itu, hendaknya jangan pelit. Tetap apa? Memberikan tambahan, ya, ngasih tambahan, berbuat baik kepada sang istri tersebut. Begitu pula sebaliknya seorang istri, ada kadar yang wajib harus dia laksanakan kaitannya kewajiban seorang istri terhadap suaminya, Tapi hendaknya tidak berhenti pada kadar yang wajib itu. Kalau ada kemampuan, suatu saat ada kemampuan lebih, maka itu dianjurkan untuk berbuat baik kepada sang suami dengan kebaikan yang melebihi kadar yang wajib tadi. Makanya adanya kelebihan-kelebihan kebaikan ini akan menjadi sebab apa? Menjadi sebab memperkuat hubungan, yakni ikatan kecintaan dan kasih sayang antara suami istri tersebut. Ya, bukan hanya berhenti pada level yakni yang wajib untuk menggugurkan kewajiban baik itu suami ataupun itu istri, tapi lebih dari itu juga memberikan kebaikan yang lebih dari sekedar tataran kewajiban. Kata Allah SWT, wala tansawul fadla bainakum. Ini ayat pembahasannya kaitannya tentang masalah perceraian. Orang yang bercerai atau dalam proses perceraian itu pun Allah masih nasihatkan wala tansawul fadla bainakum. Janganlah kalian itu melupakan kebaikan-kebaikan yang ada di antara kalian. Ini pada posisi perceraian. Perceraian berarti ya sudah dalam kondisi akhir, sudah diupayakan untuk perbaikan, ternyata nggak bisa perceraian. Dalam kondisi genting seperti itu pun Allah melarang melupakan kebaikan yang ada pada pasangan kita, Namanya manusia yang mesti ada kelebihan, mesti ada kekurangan. Seorang suami ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Seorang istri ada kelebihan, juga ada kekurangannya. Maka kalau ingin melanggengkan yakni hubungan di dalam rumah tangga itu, ya, seseorang mesti yakni berupaya bagaimana untuk menjaga kestabilan di dalam masalah hubungan di sini. Kelebihan dan kekurangan. Bagaimana menghargai kelebihan yang telah diberikan oleh pasangan kepada kita, dan bagaimana kita berupaya untuk memaafkan kekurangan yang ada pada pasangan kita. Karena kita menikah itu dengan manusia. Kita laki-laki menikah bukan dengan bidadari, tapi dengan manusia. Begitu pula yang wanita menikah bukan dengan malaikat, tapi nikah dengan manusia. Nah, namanya manusia ada akalnya, ada hati nuraninya, ada perasaannya, dan juga ada hawa nafsunya. Kadang-kadang berjalan di atas jalan kebenaran, kadang-kadang meleset. Ya, jatuh melakukan kemaksiatan, ada kekurangannya. Maka dibutuhkan untuk bagaimana antara pasangan itu menghargai dan tidak melupakan kebaikan yang telah diberikan oleh pasangan kepada kita, dan sebaliknya kalau ada kekurangan, yakni hendaknya itu dimaafkan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilar yang ketiga, al-isyratu bil ma'ruf, yakni bergaul dengan cara yang ma'ruf, ya, bermuamalah, berinteraksi dengan pasangan dengan cara yang ma'ruf. Ini berlaku baik laki-laki terhadap pihak perempuan maupun pihak perempuan terhadap pihak laki-laki. Kalau untuk laki-laki Allah SWT telah menegaskan wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, adalah kalian muasyarah, yakni
ini bergaul atau berinteraksi dengan istri-istri kalian itu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Apa itu ma'ruf? Ma'ruf ini dijelaskan oleh para ulama rahmatullahi ajmain, yakni ketika terpenuhi dua unsur itu namanya ma'ruf. Terpenuhi dua unsur itu namanya ma'ruf. Ya. Unsur yang pertama, ya ini kaitannya dengan kondisi masing-masing suami tersebut. Ya. Suami itu kan kondisinya berbeda-beda. Maksudnya kondisi terkait rezekinya kan berbeda-beda. Ya. Ada yang Allah beri rezeki sedang, dan itu kebanyakannya. Ada pula yang Allah sempitkan rezekinya. Ada pula yang Allah beri kelebihan rezeki. Atau bahkan ada yang Allah beri limpahan rezeki yang sangat berlimpah ruah. Maka ini unsur yang pertama ini nanti akan menentukan perbedaan ma'ruf bagi si A, beda ma'ruf dengan si B, beda dengan si C. Karena kondisi finansial seseorang itu berbeda-beda. Kondisi finansial seseorang itu berbeda-beda. Kemudian unsur yang kedua yang diperhatikan, yakni ma'ruf kaitannya tentang adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Jadi harus digabungkan antara dua unsur di sini. Di masyarakat situ, dan satu masyarakat bisa jadi beda dengan masyarakat yang lain. Di masyarakat yang dia bertempat tinggal di situ itu, kalau untuk orang yang pendapatannya sekian, itu ma'rufnya dia ngasih nafkah sekian. Ngasih nafkah sekian. Tapi kalau nanti untuk orang yang yakni rezekinya kurang dari itu, mungkin separuhnya, yang ma'ruf di masyarakat itu adalah ma'rufnya sekian, di bawahnya, di bawahnya. Kalau dia punya rezeki yang lebih atau bahkan berlimpah ruah, ya nanti ma'ruf bagi dia itu berbeda, lebih tinggi dibandingkan yang pertama tadi. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing dari kepala keluarga tersebut. Kalau ada seorang yang dia kaya raya, sultan, tajir, bersireh atau semisalnya, kemudian dia kok ngasih nafkah kepada keluarganya itu seperti nafkahnya orang yang hanya cukupan atau bahkan orang yang miskin. Oh, ini zalim. Ini zalim kalau seperti itu. Begitulah sebaliknya, orang yang memang Allah batasi rezekinya, dia tidak dituntut untuk memberikan nafkah secara ma'ruf pada keluarganya dengan tataran nafkahnya orang yang kaya. Tidak ada tuntutan seperti itu. Jadi tuntutan nafkah secara ma'ruf itu sesuai dengan kondisi masing-masing dan juga memperhatikan apa yang ma'ruf di masyarakat tersebut. Ini kalau dari sisi nafkah. Tapi yang namanya ashiruhunna bil ma'ruf itu cakupannya lebih luas dari itu. Bukan hanya masalah memberikan nafkah, tapi umum berbuat baik kepada istri qaulan wa fi'la, baik dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Ucapan atau dengan perbuatan. Itu mencakup yakni kebersamaan yang indah, interaksi yang bagus, muamalah yang terjalin dengan baik di antara suami istri. Wakafil ada juga bentuknya menahan diri jangan sampai menyakiti pasangan kita. Itu termasuk apa? Berbuat ma'ruf kepada pasangan. Dan menyakiti itu bentuknya tentu bermacam-macam. Menyakiti bisa dengan ucapan, menyakiti bisa dengan tindak tanduk, menyakiti bisa dengan perbuatan, kebijakan ataupun ya sikap yang kita ambil. Maka hendaknya itu dihindari, karena kita diperintahkan untuk bersikap baik secara ma'ruf terhadap pasangan kita. Wabadil ihsan, dan juga mencurahkan kebaikan-kebaikan, kemudian kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang bagus dan semisalnya. Terus di sini al-kalimat at-thayyibah, kalimat yang bagus, kalimat yang indah. Kalau menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangga, kalimat-kalimat yang indah ini sebenarnya bukan hanya di awal pernikahan. Seharusnya bukan hanya di awal pernikahan, tapi diupayakan kalimat-kalimat yang indah ini terus berlangsung, supaya pernikahan itu menjadi langgeng dan supaya keharmonisan dalam rumah tangga itu tetap terbentuk. Tapi biasanya kan kalimat yang indah itu hanya di awal-awal pernikahan.
di awal pernikahan. Kalimatnya indah, masya Allah. Intonasinya juga lemah lembut, rendah, tapi lama-lama menjadi berubah. Pilihan katanya berubah, intonasinya juga semakin tinggi. Apalagi kalau ada masalah gitu. Nah, kalau sebagai manusia itu suatu hal yang wajar, tapi hendaknya diatur, di manage. Bagaimana caranya supaya ini ketika muncul segera kita bisa menghindari, bisa kita tekan, bisa kita tahan supaya tidak berkelanjutan. Karena intonasi yang tinggi ini kalau diteruskan akan semakin tinggi. Kalimat yang tidak enak didengar ini kalau dibiarkan akan semakin tidak enak didengar, semakin tidak enak didengar. Akhirnya apa? Potensi rumah tangga retak, bahkan bisa berpisah. Maka ini al-isyratu bil ma'ruf ini pilar yang ketiga. Muamalah yang baik, interaksi yang baik dengan pasangan. Jamaah yang dilakukan Allah SWT. Kemudian yang keempat, as-sabru wat tahammul. Yang keempat itu as-sabru, mengambil sikap sabar, wat tahammul, dan menanggung beban yang berat ya dalam interaksi di dalam rumah tangga tersebut. Tadi telah kita sebutkan pasangan kita itu manusia. Yang wanita pasangannya bukan malaikat tapi manusia laki-laki. Yang laki-laki juga gitu, pasangannya bukan bidadari surga akan tapi adalah wanita. Wanita dengan segala tata bengennya kan begitu. Laki-laki ada kelebihan, ada kekurangan, perempuan juga ada kelebihan, ada kekurangannya. Nah, maka di sini dibutuhkan as-sabru wa tahammul. Kalau pas kebaikannya, pas kelebihannya enggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah ketika muncul sisi negatif dari pasangan kita. Nah, untuk menjaga keharmonisan itu dibutuhkan kesabaran. Sabar itu apa? Menahan diri. Menahan diri baik menahan hati, menahan lisan, menahan juga anggota tubuh. Itu namanya sabar. Itu namanya sabar. Baik. Allah SWT telah menegaskan di surah An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna, jika kalian tidak suka ada hal yang tidak disukai pada pasangan kalian, fa asa tabru syai'a, maka bisa jadi kalian itu tidak suka sesuatu, wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Ternyata Allah SWT menjadikan pada sesuatu itu ada kebaikan yang sangat banyak. Karena Allah yang Maha tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kita melihat pada istri kita ada kekurangan, juga ada kelebihannya. Mungkin ada hal yang kita tidak suka. Maka jangan sampai kita hanya melihat kekurangannya, kemudian melupakan kebaikannya atau melupakan sisi positifnya, kelebihan yang ada pada istri kita tersebut. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW telah menegaskan, ini la yafraq mu'minun mu'minatan. Janganlah seorang mukmin laki-laki, ini seorang suami, itu membenci mukminatan, seorang wanita mukminah benci secara total. Jangan. Maksudnya terhadap istri itu jangan benci secara total. Ini akan menyebabkan perceraian di dalam rumah tangga tersebut. Meskipun ada kelebihan, meskipun ada kekurangan, jangan membenci itu secara total. Kenapa? Karena bisa jadi kata Rasulullah SAW, ya seperti firman Allah SWT tadi, yakni kalian membenci sesuatu yang ada pada istri kalian itu, ternyata padanya itu ada kebaikan yang banyak. Ada kebaikan yang banyak. Makanya dibutuhkan kesabaran dari kedua belah pihak. Suami berupaya untuk sabar menyikapi istrinya, karena istrinya adalah manusia, dan manusia ada perasaannya. Biasanya wanita sering terbawa oleh perasaannya. Maka ya suami hendaknya menyadari dan memaklumi keadaan dari istrinya tersebut. Dalam batasan-batasan yang masih memungkinkan untuk dimaklumi, ya tetap dimaklumi. Dan ini tidak menafikan adanya saling menasihati. Ketika suami melihat ada kekurangan pada istri, ya dinasihati dengan cara yang baik. Begitu pula ketika istri melihat pada suami ada kekurangannya, ada kekeliruan, tergelincir dalam suatu masalah, ya istri menasihati suaminya dengan cara yang baik. Jadi sabar dan menanggung, yakni beban rumah tangga itu dari kedua belah pihak. Sama yang dilakukan Allah SWT. Kemudian yang terakhir, pilar yang kelima, as-sulh.
As-sulh yakni perdamaian. Yakni berdamaian. Yang namanya rumah tangga itu kan terdiri dari pasangan, ya, pasangan suami dan istri, masing-masing memiliki pemikiran, ya, masing-masing memiliki perasaan, masing-masing memiliki pemahaman dan sikap yang mungkin bisa berbeda-beda. Ketika pas dalam tataran yang sama, ya, pemikirannya pas sama, tidak ada masalah. Frekuensinya sama, nggak ada masalah. Tapi ketika pas dalam suatu permasalahan kemudian ada beda pendapat di situ, ada beda pendapat di situ, mungkin terkait pendidikan anak, atau mungkin terkait masalah ekonomi, atau mungkin terkait masalah-masalah yang lain, ada perbedaan di situ, maka ini harus pandai-pandai di dalam memanage, yakni adanya perbedaan tersebut. Adanya perbedaan tersebut. Intinya yang namanya perceraian itu adalah jalan yang terakhir. Perceraian adalah jalan yang terakhir. Dari hadis yang kita sebutkan tadi, jangan membenci wanita itu secara total. Kalau ada kekurangannya, mesti ada kebaikannya. Maksudnya Rasulullah SAW itu menyarankan kepada kita, membimbing kepada kita, jangan hanya dilihat keburukannya itu, kemudian melupakan kebaikan yang ada pada istri. Justru hendaknya kita berupaya untuk menutup mata dari keburukan-keburukan yang ada itu. Menutup mata dalam artian tidak kita perbesar masalah itu, tapi kita berupaya untuk memperbaikinya. Yang lebih kita tonjolkan dalam pandangan kita adalah apa? Adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita, yang ada pada istri kita, atau kalau wanita yang ada pada suami kita. Itu yang hendaknya lebih ditonjolkan. Walatan sawfadula bainakum, kata Allah SWT, jangan melupakan kebaikan yang ada di antara kalian. Ada di antara kalian. Kemudian tadi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan membenci secara total. Kalau ada keburukannya, mesti ada kebaikannya. Terisyaratkan di dalamnya itu apa? Supaya berupaya semaksimal mungkin menjaga keutuhan di dalam rumah tangga tersebut. Jangan sampai 1, 2, 3 kesalahan atau kekurangan yang ada sampai menyebabkan hancurnya rumah tangga. Tapi hendaknya yang lebih dinampakkan dalam pandangan kita adalah kelebihan-kelebihan ataupun kebaikan-kebaikan yang ada pada pasangan kita. Dan ini tentu tidak mungkin kecuali kita juga minta tolong kepada Allah SWT supaya kita mampu untuk menjalankan itu semuanya. Kita tutup dengan mohon kepada Allah SWT, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan kemudahan bagi kita semuanya dan bertakwa kepada Allah SWT, supaya bisa istiqomah dalam ketakwaan itu, supaya bisa mengakhiri kehidupan kita dengan husnul khatimah. Semoga Allah SWT menganugerahkan pada kita semuanya, yakni istri yang sholihah dan bahagia di dalam rumah tangga kita yang langgeng hingga akhir masa. Tapi bisa dari sini mudah-mudahan apa yang kita merujak bersama bisa difahami dan bermanfaat. Kalau ada benarnya dari Allah SWT, kalau ada kelirunya karena keterbatasan di mana, semoga diampuni oleh Allah SWT, ada kurangnya yang dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.